Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Sehat Jiwa Sehat Raga. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna tentang kesehatan mental dan keseharian kita. Saya Lestari dan hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya semua orang pernah ngalamin, yaitu tentang stres. Tapi tenang dulu, kita nggak akan bahas stres dengan nada berat kok. Justru kita bakal bahas gimana cara mengolah stres dengan bijak. Bareng narasumber yang udah ahli banget di bidangnya, yaitu Kanoven, seorang perawat jiwa. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Kanoven, apa kabarnya? Halo Sari, halo sahabat sehat. Saya baik, senang banget saya bisa diajak ngobrol di sini. Dan bener banget tuh, topik kali ini penting banget buat kita. Karena siapa sih yang nggak pernah stres? Kak, apalagi sekarang udah makin cepat, tugas numpuk, ekspektasi tinggi. Kadang tuh stres datang tanpa permisi. Nah, biar gak salah paham nih soal stres, kita bahas dulu dari dasarnya dulu ya. Oke, langsung saja tanpa menunggu waktu lama. Jadi Kak, sebenarnya stres itu apa sih? Kadang orang bilang, stres banget. Tapi ada juga bentuk stres itu kayak gimana gitu? Nah, stres itu sebenarnya respon tubuh dari pikiran terhadap tekanan atau tuntutan dari luar loh. Bisa juga dari tugas kuliah, kerjaan, masalah pribadi, bahkan hal sepele. Atau juga bisa jadi macet dalam kendaraan atau notifikasi HP yang terus menerus. Stres itu juga hal yang wajar kok. Tapi kalau nggak dikelola, berdampak ke fisik dan emosi kita loh. Oh, jadi stres itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya? Lebih kayak sinyal dari tubuh kita kalau lagi butuh perhatian gitu kan Kak? Bener banget. Stres itu kayak alarm. Kalau buruk sebentar, kita jadi waspada. Tapi kalau terus menyala, lama-lama mungkin tidak takut juga ya. Oh iya, kadang aku juga merasa kayak gitu sih Kak. Pas tugas lagi numpuk kan, rasanya kayak alarm di kepala bunyi terus gitu. Dan itu wajar kok, asal tahu cara menangannya lebih lanjut. Oke Kak, kita lanjut lagi. Kalau gitu, gimana sih cara tahu kalau stres yang kita alami ini dan sehat lagi Kak? Nah, biasanya ada beberapa tanda sih. Yang pertama itu susah tidur atau malah tidak terus menerus. Yang kedua, mudah marah atau sedih tanpa sebab. Dan yang ketiga itu bisa jadi sakit kepala dan jantung berdebar-debar. Dan bisa juga menarik diri dari orang lain. Dan yang terakhir itu tidak semangat ngapain bahkan buat hal-hal yang dulu disukai. Wah, itu bener banget sih Kak. Kadang aku juga pernah tiba-tiba capek banget Kak. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu loh. Berarti bisa jadi tanda stres juga ya Kak? Iya, benar banget kamu Kak Lestari. Tubuh itu sering kasih sinyal lewat gejala fisik kalau pikiran kita lagi penuh loh. Jadi penting banget buat peka sama diri sendiri. Berarti sadar diri itu langkah pertama juga ya. Karena kadang kan kita sibuk banget nih sampai lupa kalau ternyata udah stres sendiri. Iya, setuju. Sadar dan mengenal diri sendiri langkah awal untuk mengelola stres. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara mengelola stres biar gak makin parah? Ada beberapa cara yang sederhana efektif loh Lestari. Misalnya itu tarik nafas dalam lalu hembuskan perlahan. Nah, bisa juga luangkan waktu seperti me time, baca buku, jalan santai, atau dengerin musik. Nah, bisa juga kamu cerita ke orang yang percaya, jangan dipendam sendiri. Dan bisa juga olahraga ringan minimal 15 menit dalam sehari. Bisa juga tulis bunga untuk meluapkan emosi. Kalau stresnya makin berat, jangan ragu untuk konsultasi tenaga kesehatan jiwa ya. Aku setuju banget sih Kak. Kadang cuma butuh cerita aja, rasanya itu udah lega banget. Jadi kuncinya bukan melawan stres, tapi belajar berdamai sama stres itu sendiri ya Kak. Betul banget. Kita nggak bisa menghindari stresnya sepenuhnya loh. Tapi kita bisa juga belajar menangannya dengan cara yang sehat. Oke Kak, kita masuk ke segmen yang seru nih. Aku bakal baca beberapa pernyataan, nanti Kanoven jawab cepat. Mitos atau fakta? Terus kasih penjelasan singkat yang siap Kak? Siap banget, ayo kita lanjut. Oke, yang pertama, stres cuma dialami orang yang lemah. Mitos, semua orang bisa stres. Bahkan yang terlihat kuat sekalipun, kadang justru mereka yang tampak tegar di luar, meningkatkannya tekanan di dalam. Wah, iya bener banget Kak. Jadi bukan cuma orang yang lemah ya. Kadang orang yang kelihatan strong di luar tuh justru lagi berjuang keras di dalam. Kayak aku juga pernah ngerasa segitu sih. Berusaha tetap senyum padahal lagi banyak pikiran gitu. Nah, itu dia sekali. Banyak orang yang sadar kalau mengalami semuanya sendirian malah makin stres dan makin berat.
Oke Kak, kita lanjut ya. Stres bisa bikin tubuh sakit. Fakta. Karena stres itu bisa ganggu sistem imun, hormon, bahkan pola tidur kita. Hanya sering banget orang yang stres mudah capek dan gampang. Iya, aku pernah banget ngalamin itu Kak. Lagi stres sama tugas, malah jadi gampang sakit kepala dan susah tidur. Itu tandanya tubuh lagi protes tuh. Mulai istirahat ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau stres, cukup tidur aja biar bilang. Itu mitos. Tidur juga memang penting, tapi bukan satu-satunya solusi. Kita juga perlu tahu penyebab stresnya dan hadapi dengan cara yang sehat. Setuju, karena kalau cuma tidur, bangun-bangun masalahnya tetap ada ya. Wah, ternyata banyak banget ya Kak yang selama ini salah paham soal stres ini. Iya, makanya penting banget buat terus belajar dan peka sama kondisi diri sendiri. Oke Kak Noven, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan singkat buat sahabat sehat yang lagi dengerin nih, dan mungkin mereka lagi merasa stres saat ini. Ada banget, buat kamu yang lagi merasa lelah atau tertekan, ingat, gak apa-apa buat kamu istirahat. Kamu manusia dan kamu juga bukan robot. Jangan takut meminta bantuan, karena ngomong tentang perasaan bukan tanda lemah, tapi tanda keberanian. Wah, keren banget pesannya Kak. Aku yakin deh, pasti banyak yang merasa tersentuh di luar sana. Kadang kita terlalu sibuk nyenengin orang lain sampai lupa buat diri sendiri ya. Benar banget kamu Kak Lestari, dan mulai dari hal kecil dulu ya, seperti rawat diri, kasih waktu buat tenang, bahkan bisa hargai setiap proses kecil dari diri sendiri. Terima kasih banget ya Kak Noven atas obrolan yang hangat dan bermanfaat hari ini. Semoga semua sahabat sehat bisa belajar buat lebih mengenal diri dan menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Sama Kak Lestari, ingat merawat kesehatan jiwa itu bagian dari mencintai diri sendiri. Setuju banget Kak. Nah, buat kamu yang dengerin, jangan lupa terus jaga kesehatan jiwa dan raga ya, karena keduanya saling berkaitan dan sama pentingnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Sehat Jiwa, Sehat Raga. Tetap tenang, tetap waras, dan jangan lupa kamu bersama.